Halo Telisik Mania, bertemu lagi dengan kita di Telisik Manja. Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli yang akrab dipanggil Gus Mik, yang lahir pada 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Utsman, seorang ulama sufi dan ahli tarekat pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya Anda klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, inilah beberapa karomah yang dimiliki oleh Gus Mik. Yang pertama, Gus Mik dan ikan peliharaan Nabi Khidir. Pernah suatu hari saat memancing, kail Gus Mik terbawa ikan, tetapi saking besarnya ikan tersebut hingga membawa Gus Mik tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Gus Mik dan pengasuhnya yang berada di TKP tersebut. Karena kebingungan, pengasuh Gus Mik mondar-mandir mencari keberadaan Gus Mik. Namun tak seorang pun ditemukannya. Pengasuhnya berharap Gus Mik tersangkut di tepi sungai. Tetapi hampir 2 jam pencarian, Gus Mik kecil tak kunjung ditemukan. Akhirnya sang pengasuh pun pulang ke rumahnya tanpa pamit dengan penuh ketakutan. Saat tenggelam ternyata Gus Mik bertemu dengan seekor ikan. Ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya yakni Nabi Khidir dan membawa Gus Mik kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gus Mik hanya berkisar 5 menit. Nyatanya Gus Mik kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore. Sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok ketika mengetahui Gus Mik selamat. Yang kedua, pernah suatu ketika Gus Mik diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu berangkatlah Gus Mik ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gus Mik belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gus Mik terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya memetik kelapa, sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gus Mik segera turun. Namun kali ini Gus Mik bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak. Dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya, Gus Mik kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Setelah itu Gus Mik menaiki pelepah itu. Kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. Yang ketiga, Gus Mik dengan pemaksiat. Salah satu cerita yang banyak beredar di kalangan para ulama dan jemaah Gus Mik, yaitu ketika ulama kondang ini berdakwah di antara para penjudi kelas kakap. Gus Mik itu hendak dicurangi, namun justru para penjudi kalah main, hingga akhirnya mereka bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Bahkan beberapa di antaranya menjadi pengikut Gus Mik. Cerita ini pun menguatkan adanya karomah yang dikenal dimiliki oleh Gus Mik, yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan mengubah sifat para pelaku maksiat seperti penjudi, tukang minum agar berubah menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon dukung kami dengan cara klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis guys.